sobat-sobat Oma yang asik manfaat. Di video Oma kali ini, Oma akan bagikan hasil pembelajaran Oma di tempatnya Mas Sipurboy. Seperti yang Oma janjikan, kali ini Oma akan bagikan bagaimana cara membuat ekoenzim. Nah, Oma tidak tunjukkan proses pembuatannya dari awal karena ini Oma buat beberapa hari karena ngumpulin bahan organiknya itu tidak bisa sekaligus sehari sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Karena itu Oma ini sudah melakukan pembuatan ini sejak seminggu yang lalu. Jadi pada prinsipnya pembuatan ekoenzim itu beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komposisi. Komposisi itu satu bagian molase atau gula merah tebu atau tetes tebu itu molase. Karena kalau gula merah gula tebu merah itu agak susah nyarinya. Yang gampang di sekitar Oma itu Oma pakai molase. Jadi satu bagian molase, 3 bagian bahan organik. Bahan organik di sini yang dimaksud adalah kulit buah-buahan. Kalau akan ditambah dengan kulit sayuran, sisa-sisa sayuran, itu prosentasenya harus tetap lebih banyak buah-buahannya supaya ekoenzimnya hasilnya lebih seger, lebih enak, dan juga manfaatnya juga lebih bagus. Dan untuk sisa-sisa sayuran itu bisa digunakan untuk nanti yang Oma jelaskan di hasil belajar Oma yang tentang air lindi. Jadi Oma ulangi, yang kedua, kalau ada sayuran itu prosentasenya perbandingannya 70 30 70 buah-buahan, 30 itu maksimal untuk sayuran, sisa sayuran. Lalu yang ketiga, bahan yang ketiga adalah air. Air di sini jangan kalau Oma karena untuk tanaman bisa menggunakan air dari air hujan. Bahkan bisa juga digunakan untuk dari air-air yang lain. Tapi diusahakan jangan menggunakan air PDAM karena PDAM itu kandungan kapuritnya tinggi sehingga itu akan mengganggu proses fermentasi. Jadi Oma ulangi, ada 3 bahan penting yang perlu diperhatikan di dalam membuat ekoenzim. Yang pertama adalah 1 bagian molase, yang kedua 3 bagian bahan organik, yaitu sisa-sisa kulit buah-buahan, kulitnya ya, bukan buahnya. Karena kalau buahnya itu dimakan. Yang kita pakai untuk pembuatan ekoenzim adalah kulitnya saja. Oh ya, yang Oma lupa, jenis buah-buahannya itu minimal 5. Jadi bisa sampai lebih banyak lebih baik itu. Lalu yang ketiga, 10 bagian air. 10 bagian air. Jadi 1 molase, 3 BO bahan organik, 10 bagian itu air. Dan jangka waktu proses fermentasinya adalah 3 bulan. Minimal, semakin lama semakin baik kan hasilnya. Nah,
Dan bagaimana, katakanlah satu contoh, Oma contohkan apa yang sudah Oma buat, sedang Oma buat ini Oma menggunakan tempat yang bermulut lebar, karena untuk pemula disarankan membuat dengan ekoenzim dengan wadah yang bermulut besar, lebar, supaya ketika proses fermentasi itu terjadi dan terjadi mengeluarkan gas, itu jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan galon. Bagi yang sudah berpengalaman, itu silahkan saja pakai galon itu, tapi untuk pemula seperti Oma disarankan untuk menggunakan wadah tutup besar, tutup lebar. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa ketika membuat dengan wadah 10 liter, saya contohkan yang tempat Oma ini 10,5, bisa untuk 10,5 liter air, maka disarankan menggunakan airnya adalah 60% dari wadah. Jadi perhitungannya 60% dari wadah. Oma kemarin hitungnya sekitar, Oma anggap ini tempatnya untuk 10 liter, jadi kalau 60% berarti 6 liter air. Dengan 6 liter air itu komposisi 10 bagiannya, airnya kan 10 bagian, berarti satu bagiannya adalah 600 gram. 600 gram untuk molasenya. Jadi prosesnya Oma masukkan 6 liter air ke dalam wadah ini, air hujan, lalu Oma pakai air hujan ini, kemudian Oma masukkan 600 gram, jadi bukan 600 mili ya, 600 gram molase, itu Oma aduk dengan airnya, lalu karena bahan organiknya ini berarti kan harusnya 1,8 kilo, berarti 1,8 atau 1.800, jadi 600 kali 3 kan 1.800 gram bahan organik. Nah, karena Oma tidak bisa menyediakan seketika sebanyak kulit buah sebanyak itu, maka Oma lakukan secara bertahap, dan ini diperbolehkan untuk pembuatan ekoenzim. Nah, tapi jangka waktu menyicil memasukkan bahan organik ini itu maksimal 14 hari dari hari pertama mencicil, lalu dihitungnya 3 bulannya untuk proses fermentasi ekoenzim ini dihitung pada cicilan terakhir. Nah, kebetulan ini Oma mencicil 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, dan hari ini itu hari terakhir Oma targetkan untuk memenuhi 1.800 gram. Dan buah-buahan, kulit buah yang Oma pakai itu ada pisang, jeruk, buah naga, rambutan, melon, pir, manggis, pepaya, dan rencananya hari ini adalah nanas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 macam kulit buah-buahan. Oma kali ini sengaja merencanakan untuk membuat hanya BO-nya dari buah-buahan, karena Oma ingin mengerti hasilnya seharum apa sih hasil dari ekoenzim yang dihasilkan dari seluruhnya dari buah-buahan. Nah, karena itu Oma
memasukkan buah-buahan ini, kulit buah-buahan ini sebagai proses Oma belajar membuat ekoenzim yang pertama. Nah, ini sudah, jadi Oma setiap hari memasukkan, mencicil ini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Berarti masih memenuhi persyaratan maksimal 14 hari di dalam mencicil memasukkan BO untuk memenuhi sejumlah dari, kalau ini kebutuhannya Oma itu 1,8 kilo atau 1.800 gram BO, bahan organik. Nah, ini kalau mau lihat prosesnya mungkin bisa dilihat. Ini proses baru 6 hari Oma buat, dan ini belum dihitung proses fermentasi karena fermentasi 3 bulan itu terhitung dari nanti kalau ini sudah terpenuhi 1.800 gram atau 6 bagian dari apa yang Oma buat di wadah ini. Demikian apa yang bisa Oma bagikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan besok kalau ini sudah jadi, sudah bisa dipanen 3 bulan, minimal 3 bulan mendatang, Oma akan bagikan di video hasil dari bagaimana Oma mempraktekkan ilmu membuat ekoenzim yang Oma pelajari dari Mas Sipurboyi. Demikian kiranya bagi sobat-sobat Oma yang merasa ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan bagi sobat-sobat Oma yang berminat mempelajari tentang ekoenzim, itu bisa menghubungi Oma melalui Instagram, DM lewat Instagram ataupun Facebook, yang nanti kita akan cantumkan di deskripsi video ini, dan nanti Oma akan kirimkan bagi yang berminat menghubungi Oma lewat Instagram maupun Facebook. Nanti Oma akan bagikan panduan lengkap cara pembuatan ekoenzim dan manfaatnya. Itu di situ dijabarkan secara lengkap tentang manfaatnya, bisa yang untuk manusia, bisa untuk hewan, bisa untuk tanaman, bisa untuk lingkungan yang berkelanjutan. Karena dengan bisa membuat ekoenzim itu membuat ekosistem bumi kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih sustainable, dan baik bagi sehat bagi generasi cucu-cucu kita mendatang, karena ekoenzim itu memperbaiki ekosistem bumi dan lebih nyaman ditempati, dan lebih detailnya bisa sobat-sobat Oma search di Google maupun search di besok kalau ada yang berminat bisa Oma kalau menghubungi Oma lewat Facebook atau Instagram, bisa DM lewat Instagram, bisa Oma kirimi tentang panduan lengkap menyusun membuat ekoenzim yang Oma dapatkan dari Mas Sipurboyi lewat
grup Ekoenzim Nusantara maupun Ekoenzim Indonesia. Demikian apa yang Uma bagikan. Selamat berkarya, selamat menyehatkan bumi dengan karya-karya, dengan hal baik yang bisa dibagikan kepada sesama dan sekitarnya. Terima kasih. Salam asik, asik, manfaat.